Sob, dua berita menarik yang terjadi akhir-akhir ini. Yang pertama ada berita dari pemimpin negara Korea Utara, Kim Jong-un, yang dikabarkan telah memerintahkan militernya untuk mengintensifkan latihan perang guna persiapan perang nyata. Dan berita yang kedua adalah berita yang tak kalah menarik dari Bapak Prabowo Subianto. Dikabarkan Bapak Prabowo ini kembali berencana melakukan penambahan beberapa alutsista lagi, seperti pesawat tempur dari Perancis dan juga alutsista matra laut seperti kapal selam, frigat, kapal cepat, dan juga kapal peluru kendali. Nah, bagaimanakah kabar dari kedua berita tersebut? Yuk kita bahas, Sob. Admin kutip dari sumber-sumber berikut. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan telah memerintahkan pasukan militer Korea Utara untuk mengintensifkan latihan militer guna perang nyata. Iya, bener, perang nyata, Sob. Kita tahu bersama bahwa Korea Utara ini sepertinya memang menjadi salah satu negara di dunia yang kayaknya memang siap perang ya. Terbukti dengan seringnya Korea Utara ini melakukan uji coba rudal-rudal yang dapat menempuh jarak yang jauh. Sebut saja seperti rudal Hwasong 17, salah satu rudal buatan Korea Utara yang dapat menempuh jarak kurang lebih 15.000 km, serta dapat mengangkut hingga 3 bahkan 4 hulu ledak nuklir. Wah, kebayang nggak tuh gedenya rudal Hwasong 17 itu seberapa kan? Gede banget pasti. Nah, dikabarkan dari sumber berita KCNA, dalam latihan serangan tersebut, pasukan Korea Utara disebut-sebut telah membuktikan kemampuan negaranya untuk menghadapi perang yang sebenarnya. Bahkan berita latihan serangan yang dilakukan oleh militer Korea Utara ini telah sampai ke telinga militer Korea Selatan, Sob. Menurut militer Korea Selatan, Korea Utara ini telah menembakkan rudal balistik jarak pendeknya di lepas pantai barat dari Korea Utara. Kemudian berdasarkan foto-foto yang dirilis oleh kantor berita Korea Utara KCNA, menunjukkan setidaknya ada 6 rudal yang ditembakkan dalam waktu yang bersamaan. Kantor berita tersebut juga mengatakan bahwa sebuah unit yang dilatih untuk misi penyerangan menembakkan rudal yang kuat ke perairan sesuai target dan menunjukkan kemampuannya untuk melawan perang yang sebenarnya. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, bagaimana kesiapan militer Korea Utara ini dalam mengantisipasi kemungkinan peperangan yang akan terjadi. Bahkan dalam latihan serang tersebut, militer Korea Utara ini telah menembakkan 6 rudal dari lepas pantai baratnya ke perairan yang sudah ditargetkan. Ini kan jelas menjadi unjuk kekuatan militer Korea Utara ke negara-negara kawasan seperti Jepang dan Korea Selatan tentunya. Yang otomatis hal ini juga akan membuat kawasan tersebut menjadi semakin panas, Sob. Dalam wawancara kepada kantor berita Korea Utara KCNA, Kim Jong-un menekankan bahwa sub-unit penyerang harus dipersiapkan secara ketat untuk kesempurnaan terbesar dalam menjalankan 2 misi strategis. Misi yang pertama adalah untuk mencegah perang, dan misi yang kedua adalah untuk mengambil inisiatif dalam perang, dengan terus mengintensifkan berbagai latihan simulasi perang nyata, dan salah satunya adalah dengan latihan peluncuran rudal-rudal balistiknya. Yang terbaru, peluncuran rudal tersebut terjadi ketika Amerika Serikat dan Korea Selatan akan mulai latihan militer skala besar yang dikenal sebagai latihan Freedom Shield pada minggu depan. Korea Utara telah lama menuding latihan sekutu ini adalah untuk invasi. Bahkan adik perempuan Kim Jong-un yaitu Kim Yo Jong
mengatakan awal pekan ini setiap langkah untuk menembak jatuh satu rudal uji coba milik Korea Utara akan dianggap sebagai deklarasi perang dan menyalahkan latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan juga Korea Selatan atas meningkatnya ketegangan. Seperti itu sob. Nah, kita ke berita yang kedua nih. Berita yang kedua berasal dari Bapak Menhan kita, Bapak Prabowo Subianto, yang kembali bocorkan rencana penambahan alutsista baru yang akan dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Alutsista ini diantaranya adalah pesawat tempur dari Perancis dan juga berbagai macam alutsista matra laut. Nah, dikabarkan Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto memberitahukan rencana penambahan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia yang bakal segera dimiliki. Setelah menerima penganugerahan Wing Kehormatan Penerbang kelas 1 yang disematkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo dalam upacara militer di Lanut Halim Perdana Kusuma, Bapak Prabowo mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan negosiasi dengan Perancis terkait pesawat tempur ini. Nah, dikabarkan pesawat tempur yang dimaksud ini merupakan jenis yang sama dengan yang telah dipesan TNI sebelumnya. Ya, benar banget. Pesawat tersebut adalah jet tempur Dassault Rafale buatan Dassault Aviation dari Perancis. Jadi setelah pemesanan 48 jet tempur Rafale pada tahun lalu, ternyata kini Kementerian Pertahanan kembali akan melakukan pemesanan jet tempur jenis ini. Nah, penambahan jet tempur Rafale ini merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kecukupan minimum Essential Force Indonesia di tahun 2024. Nah, tak hanya dari matra udaranya saja. Sebagai bentuk pemenuhan minimum Essential Force dari matra laut, dikabarkan Kementerian Pertahanan juga berencana untuk memprioritaskan penambahan kapal selam, frigat, kapal cepat, dan juga kapal peluru kendali. Pak Prabowo juga berharap di akhir tahun ini 27 kapal perang Tentara Angkatan Laut Indonesia dijadwalkan sudah selesai dimodernisasi. Nah, jadi bagaimana nih pendapat kalian mengenai kedua berita ini? Komen-komen di bawah ya.